penting dong. Penting karena ya itu balik lagi ke si cewek itu harus independen. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya perempuan sudah siap dengan aset yang dia punya untuk bisa survive. Logam mulia Bertutur kata baik. Hai, Halo. balik lagi bersama kami Trio Macan. Tidak selamat nggak? Gue ada senang gitu. Pada saat dibilang trio macan. Hai, jadi Saya shock nih. kita kembali lagi ya menemani kalian para perempuan-perempuan tercantik ya. Yes, di luar You girl. sana. You girls. Go Jadi kita girls. mau ngebahas kali ini apa nih? Kita mau bahas tentang, tadi kan udah kita dengar tuh videonya, Ya, sudah kita nah. tonton. Para wanita yang sudah menjelaskan tentang aset. Yes, Yes, betul benar. banget. Dan gila, gue gak nyangka ya ternyata mereka punya pemikiran sedemikian itu tentang si aset ini. Iya. Nggak ini ya, nggak expect kalau misalnya wanita Iya. sudah semaju itu untuk Betul. memikirkan masa depannya tentang aset. Aku bangga loh sama kalian. Terima kasih. Oke, Dia. Tapi semoga aja ya kita bisa beneran kasih giveaway buat girls di Luar ya, sana. sana Nanti ya. episode ke 1125. Pokoknya kalau udah 1 juta subscribe, Wow. Ya. Kita langsung kasih giveaway. kita langsung kasih giveaway. Giveaway-nya aset nggak? Oh enggak. Enggak dong, koleksi dari kita masing-masing. Apa Apa tuh? tuh? Kalau gue pasti kristal. Oke, balik lagi ke tema kita hari ini, teman-teman. Ya. Tuh. Temen gue bukan ini. Kalau nggak gimana kalau pede banget sih Gue mau nanya dong sama kalian, mumpung kita lagi bahas soal yang namanya aset. Jadi ini luas banget nih. Kalian tuh kira-kira punya aset apa sih? Atau menurut kalian aset? Gue nggak usah nanya deh, gue kepo banget Iya, kesannya iya, kalau iya. gue nanya langsung aset kalian tuh Iya, apa iya. gitu. Ntar hati-hati ya kalau gitu. Iya, iya. Gue mau nanya dulu nih, menurut kalian, kalian masing-masing, menurut kalian aset tuh apa sih? Oke, dari gue dulu kali ya. Iya. Kalau gua, mungkin gua masih tergolong yang konvensional kali ya. Gue lebih suka mengumpulkan mengumpulkan pundi-pundi yang gue Wow. dapatkan itu. Pundi amal? Bukan. Ya, itu insya Allah. Amin. Itu insya Allah kalau itu. Cuman kalau misalnya gue jujur gitu, kalau gue masih mengumpulkan si aset ini dalam berupa money sih, fresh money. oke. Jadi Oh, kayak dalam bentuk di uang tabungan emang bener-bener gue tuh nabungnya duit gitu. Ketika gue dapet duit dari manapun itu ya Lo sumbernya, pindahkan ke tabungan lain gitu langsung istilahnya ya. gue pindahin ke tabungan. Berarti lu ini ya ikut konsep. Oh ya maaf. Berarti Ada kaci. Berarti lu ikut konsep Cikita Medi ya, menabung dari kecil, ada lagunya kan? Permisi, tunggu dulu. Iya. Seingat saya nih, Iya. saya juga pernah kecil nih. Iya. Tapi ada lagunya, ada nggak sih? Tapi ada Dan bukan bung menabung ya. Iya, Itu bener. lebih ke Bang Bingung. kita nabung. Makasih ya Ci. Sebenarnya makasih Ci. Bukan Cikita Medi. Maaf ya Cikita. Maaf. Aduh gue langsung inget. Betul ya. Aduh saya salah lagi. Iya ya. Bang Bingung. Oke. Oke. Lanjut. Bang Bingung ini adalah uang. Iya, Dalam bentuk fresh money. Fresh Jadi money, ya. kalau lo habis gajian atau lo dapet income dari manapun, jadi gue langsung sisihin sebagian, ya nggak semuanya juga ya, karena kalau semuanya saya makan apa bu Iya, ya, bener. jadi sebagian penghasilan gue akan langsung gue tabung ke bank. Oke, gitu. jadi lo berarti lo punya rekening yang berbeda ya untuk kehidupan sehari-hari Iya. atau kebutuhan sehari-hari, Yes. sama tabungan yang Betul. Kebetulan gue emang sengaja buka beberapa rekening untuk gue bisa pisahin nih untuk tabungan, untuk biaya sehari-hari gue, sama untuk keperluan gue yang lain. Oh, gitu. oke. Sangat visioner ya. Iya. Itu Iya, lebih iya, kepada iya. tertata. Tertata. Ibu Debbie rasanya tidak seperti itu. Saya lumpapin ATM saya terus. Makanya gue tidak bisa punya rekening lebih dari 1 atau 2. Oke. Karena gue pasti akan lupa. Soalnya duitnya nggak ada. Sebenarnya itu sih, duitnya nggak ada ya kan. Iya. Gitu. Kalau Gue dong ditanya. Iya, Iya, Itu sabar dong ya Allah. Saya boleh batuk ya? Ini kita sebelum kegiatan ini kita udah Swab. mengikuti protokol Ya, kesehatan. dan kita udah swab Kita masing-masing. udah swab, alhamdulillah hasilnya negatif. Ya. Terus Nggak, kita jangan sampai juga- positif dong. Jangan dong. Kalau positif kita nggak di sini. Iya. Bahaya banget. Benar-benar.
Jadi kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Iya. Betul. Lanjut Ibu Debbie. Oke. Ibu Debbie mau menjawab apa tadi? Aset yang saya punya. Iya. Oh iya, Ibu, banyak menurut banyak nih Ibu, kayaknya nih. ini gue gak kepo sama aset lo dulu sih. Gue cuma nanya menurut lo tuh aset apa? Kalau gue sih pastinya properti sih. Karena sampai menarik. detik ini dan sekarang ini gue selalu menyisihkan rezeki gue untuk gue beli properti. Nih, Gitu. properti. Kalau properti, Kak, lo nggak takut nih misalnya lo beli rumah atau lo beli apartemen? Karena banyak nih ceritanya nih ya. Ketika seseorang itu udah beli aset yang namanya apartemen deh contohnya, tiba-tiba sepi tuh apartemen. Iya. Ya kan? Belinya udah mahal-mahal. Belinya udah gitu kan. mahal-mahal. Iya. Terus itu apartemennya sepi, terus horor lagi gila lo. Tiba-tiba dia lagi tidur disamperin, kan dia takut kan? Iya. Akhirnya apa? Nggak kejual. Atau Iya. kejual dengan harga yang murah. Nah itu dia, maksudnya gini sih, sebenarnya setiap aset, uang pun juga begitu, Nen. Uang itu kan mengikuti inflasi. Iya. Gitu. Iya, juga. Maksudnya pasti tuh setiap maksudnya investasi itu pasti akan ada rugi dan ininya. Ya gitu. resiko sih. Resiko Pasti karena ada uang pun resiko. ada inflasi, sama halnya dengan properti kayak begitu. Berarti gitu emang kan. tetap ada resikonya Iya, ya? pasti Iya, ada iya, iya, resikonya. iya. Kalau menurut Makanya gue sebenarnya gue nggak terlalu materialistis. Oh, masa? Hari gini? Kalian tuh terlalu uang, properti. Hari gitu. gini perempuan tidak Lo pikir kena sama saya. Jadi tadi kalian terlalu materialistis menurut Wow. saya. Tapi nggak apa-apa, itu Ya. kan balik lagi ke opini masing-masing. Iya, iya, Menurut iya, gue kayak Eci tadi. Emang tidak materialistis itu seperti apa, Nova? Enggak juga sih, gue juga nggak tahu. Gue tetap sih materialistis. Ya, oke. Tapi kalau gue pribadi, menurut gue aset nggak hanya soal bentuk barang Iya. atau benda atau uang kayak tadi Eci bilang. Kalau gue pribadi lebih kepada ilmu sih. Naif sekali Anda. pengen gua ngajakin sini Tapi emang iya, karena menurut gue belajar itu investasi atau aset buat gue. Oke. Ilmu itu aset buat gue. Oke. Jadi tidak melulu soal uang atau mungkin berupa barang, rumah atau tadi lo apartemen ya. Itu kalau misalnya gue punya ilmu dan gue jadi bisa mencari duit ya gue punya itu semua. Tapi Menurut kan gue ilmu itu nggak bisa menghasilkan uang, sedangkan lo sebelum menikah butuh aset yang berbentuk. kata siapa ilmu Ya tidak barusan bisa- tadi gue ngomong. Boleh, Iya. boleh. Tapi enggak gini loh maksudnya Kak, banyak banget stigma orang atau perspektif orang yang kesannya kalau misalnya aset ilmu itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu ya enggak juga sih, karena gue Ya. belajar gue punya ilmu nantinya untuk cari uang Ya. atau mungkin untuk ngajarin anak gue nantinya ya misalnya beda lah ya, sorry nih untuk ibu-ibu yang memang ngajarin anaknya secara langsung sama yang diajarin sama mbaknya Mbaknya. beda pasti ya menurut gue gitu. Lebih ke ini ya, lebih ke jarak jangka panjang Iya gitu iya, ya. iya. Gue sebenarnya memikirkannya lebih kepada kenapa ilmu, ya karena memang untuk investasi jangka Iya, iya. panjang gitu. Tapi lu nggak takut ya kalau cuma lu punya ilmu tapi secara yang si aset tangible ini lu nggak punya Iya, gitu. iya. Karena lo tau gak sih, ada pepatah yang mengatakan, bukan pepatah sih sebenarnya, orang tua zaman dulu tuh ngomong, lu percuma Zaman lo berarti ya, perempuan." Mohon maaf, saya masih 25 tahun. Iya, zaman dia beda sama kita Iya, kok. sorry ini kan real. Kita kan seumuran. Iya iya. Iya. Ya maksudnya zaman dulu selalu ingat gak sih kalau orang tua ngomong, ngapain lo sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga nanti lo jadi ibu rumah tangga, lo mau S1, lo mau S2, ujung-ujungnya tuh kalian akan jadi rumah tangga. Itu ya, itu maksudnya pendapat kadang-kadang perempuan sekolah tinggi-tinggi, iya kan gitu. Iya itu benar Gitu, juga memang. gitu. Ya makanya sekolah tinggi-tinggi ujungnya di rumah atau ujungnya menjadi rumah tangga ya untuk Pilihan. ngajarin anak-anaknya Ya. di rumah, untuk ngajarin anak-anaknya biar lebih pintar ya, makanya ilmunya bermanfaatnya untuk keluarga di rumah gitu. Ya, ya. Gue pribadi lebih ke kayak gitu karena ilmu yang gue punya nantinya akan bisa menghasilkan uang dengan gue bisa bekerja di tempat yang bagus I see. gitu. Dengan Ya, gue ya, bisa ya, ya. mungkin gue punya usaha karena gue punya ilmu yang baik gitu. Itu kan akhirnya gue bisa menghasilkan uang dan gue jadi bisa berinvestasi di hal lain. Oke, I agree with that. Oke. Ya. Kalau Bisa gue sih diterima. itu. Iya sih sebenarnya tuh oke, mungkin awalnya gue berpikir lo Terlalu naif ya? ya enggak, karena Terlalu kalau naif ya. ngomongin aset tuh pasti berbentuk barang ataupun yang tidak bergerak. Sebenarnya kalau kita ngomongin aset tuh jadi luas Ya, banget banyak gitu banget, ya, banyak banyak banget. banget. Tapi gue tidak kepikiran sih bahwa aset itu ilmu gitu. Ya, Saya ya. bangga loh sih sama kamu sih. Terima kasih loh. Iya, saya bangga Salamin loh. saya dong, Bang. Enggak.
Jangan. Jadi ya kayak gitu. Makanya masing-masing pasti punya lah menurut kalian aset itu apa. Betul, Selain itu kan pasti kita juga punya prioritas masing-masing ya. Betul. Prioritas asetnya itu apa, prioritas yang ingin dicapai di masa depan apa gitu. Jadi ya kalau gue pribadi prioritas aset gue ya tadi itu ilmu ya. Ilmu gitu. Eci tadi rajin menabung. Rajin menabung. Tapi lo rajin menabungnya tuh dalam bentuk rupiah, dalam bentuk emas, dalam bentuk dolar, dalam bentuk kuwait, dalam bentuk bat, apa? Real. Bahkan masalah. Biar gua kalau naik haji nggak pusing mikir keluar duit. Iya. Atau lo menabungnya pakai koin. Iya kan? Koin real. Iya. Banyak sih nggak real. Iya. Gitu. Oke, jadi beda-beda ya perspektifnya. Beda-beda. Dan wow, ternyata tuh sebesar banget ya aset itu tuh banyak banget jenisnya. Tapi berarti prioritas lo saat ini yang lo miliki, tadi kan menurut lo aset itu apa gitu ya? Prioritas yang saat ini lo miliki atau yang akan nantinya mau lo miliki itu apa Kak selain uang? Properti bisa jadi pertimbangan sih. Oke. Ya, pokoknya yang jelas nanti setelah si duit ini kekumpul, nggak mungkin dong gue nepin aja, ntar gue takut jadi gunung kan. Ntar gue ria gitu kan, kalau misalnya gue udah punya banyak gitu. Jadi memang harus gue alihkan menjadi suatu aset aset yang berbentuk. Oke, Gitu. Contohnya itu ya akan Properti menjadi boleh, terus mungkin masjid. Wow, subhanallah Eci. Saya langsung merasa berdosa loh. Bener loh, itu buat aset ke masa depan. Iya. Nabung untuk bikin masjid ya. Betul. Amin. Kalau kita doakan ya, nanti akan ada ala Eci. Oh salah ya, kalau masjid kan biasanya Al Nawaroh gitu. Gue kalau punya masjid mau gue namain Al Nonem. Apa sih? Kalau gue prioritas gue ya itu karena gue properti gitu ya. Jadi saat ini berarti yang gue punya ya gue punya rumah. Maksudnya gue berpikir untuk gue pengen punya ini sih gedung SCBD yang paling tinggi itu. Tapi kenapa sih lo pemikiran aset banget Kak? Secara kan laki lo kaya raya ya? Iya. Aduh, gue makin kenceng nih ketawanya kalau gitu nih. Ada mama. Bukan. Iya. Nanti nggak ada yang kasihan sama saya. Jangan bilang begitu. Ya. Tapi suami yang kayak itu juga jadi aset nggak sih? Oh iya, benar. Suami itu aset. Iya benar, makanya itu kan kenapa ya perempuan itu harus punya aset sementara lo kan laki lo kaya gitu yang tinggal sayang aku minta uang dong buat beli berlian gitu kan. Kayak lo tuh bakal ngasih aja nggak sih? Tapi lo nggak akan pernah tahu kalau somehow someday ternyata laki lo tiba-tiba drop. Nauzubillah min zalik, amit-amit ya Allah gitu ya, kayak gitu. Kenapa makanya, iya maksudnya jangan salah. Makanya perempuan harus punya aset gitu sendiri. Makanya perempuan tuh harus punya aset sebelum ya, itu menikah. Nah itu makanya. Kalau misalnya itu karena gue belum menikah pun, gue pribadi punya sedikit aset, tapi juga maksudnya nggak besar karena gue menabung atau memikirkan bagaimana kedepannya kalau misalnya tiba-tiba suami gue kenapa-kenapa, jadi gue ada pegangan sendiri gitu kalau itu ya. Iya deh, penting banget tau. Sebelum menikah tuh punya aset penting banget. Tapi mungkin banyak orang yang tidak tahu gimana sih cara ngedapetin aset tuh. Maksudnya gini, gue nanti pengen punya asuransi anak pada saat punya anak aja. Gue mau nanti punya ini saat gue udah menikah aja. Sebenarnya tuh nggak gitu. Asuransi anak tuh penting banget padahal sebelum lo menikah. Ntar dulu, gue penasaran nih. Emang beneran ada ya tuh asuransi pendidikan? Kok gue gak yakin ya? Maksudnya gimana sih? Tapi correct me if I wrong ya. Tapi maksudnya gue mungkin bukan asuransinya ya, tapi gue berinvestasi untuk masa depan anak gue gitu. Menabung masa depannya nanti ya. Iya, karena kan gue juga nggak yakin ya gitu. Karena itu ada pengalaman. Coba nanti kita baca-baca lagi ya. Oke. Itu ya. Ya kalau lo berarti menabung untuk masa depan anak lo ya. Betul. Oke, kalau gue lebih kepada berinvestasi di saham sih. Gue lagi belajar hal itu. Terus ya belajar main saham aja. Wih, tiap hari mantengin tuh ya saham naik. Tapi iya. Saham ngeri loh. Gimana tuh Kak? Bisa turun. Iya benar. Iya. Iya. Benar. Apa? Amsyong dong.
dong. Sebenarnya di saat lo belajar sesuatu pasti ada analisa yang harus lo lakukan. Ya, betul. Nah, di saat gue belajar saham, gue melakukan analisa dan yang pasti jangan lupa teman-teman ini pasti ada resikonya. Jadi harus terima resikonya dari apa yang mau kita mulai. Jadi benar-benar. kalaupun memang saat ini gue lagi belajar saham ini, ya gue menganalisa dan gue harus terima resikonya nanti. Apapun itu gitu. Setuju. Tapi kayak gini gak ada yang mau, tapi jomblo gimana? Gimana sih maksudnya? Perkenalkan, nama Nova Andrianti, umur 30 tahun. Tapi gue setuju. Berarti kan sebenarnya ini kita kalau menggabungkan ya aset itu kita harus punya ilmu juga. Benar. Untuk kita mencari tahu, untuk menganalisa lu sebenarnya mau investasinya di mana nih, kayak gitu. Jadi mesti Untuk pintar-pintar jangka panjang, juga iya, ya, harus pintar-pintar menaruh juga. investasi lo itu Betul. berupa apa dan di mana. Ya. Jadi nggak hanya mengandalkan laki-laki yang nantinya bersama kita, atau kalian mengandalkan suami, atau kalian mengandalkan suami. Kayak Ya, tadi enggak, gue bilang, enggak. gue nanya ke lu ngapain pusing-pusingin aset? Kak, laki lu kaya raya, lu mau minta sekejap tuh mobil baru, rumah baru, apa segala macam, tinggal bilang. Yang belum dikasih rumah Lala sih. Enggak, bukannya Enggak boleh, enggak bersyukur ya, bersyukur. Enggak mau udah ditawarin ya. Jadi kita tuh nggak, nah ini nih juga sebenarnya pengetahuan untuk banyak girls di sana bahwa kita tuh nggak akan pernah tahu Apa itu? suami kita nantinya akan bagaimana dan akan seperti apa. Nah kalau dari gue pribadi, suami gue kan pembisnis ya. Enggak, ini bukannya jumawa ya teman-teman, mohon maaf nih, ini saya hanya berbagi ilmu gitu ya. Once ternyata dia yang namanya usaha tuh naik turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. benar. Kebalik tangan gua. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Nah, itulah makanya dibutuhkan perjanjian. Kalau gue ya, gue tuh ada perjanjian pranikah. Waduh. Dalam pernikahan gua. Wow. Nggak, kenapa? Gitu. Iya, oke, lo lanjut dulu deh, gue penasaran nih. Iya. Karena Kepo gue banyak nih. Gue kalau denger kayak gini ya, kok gue jadi mindset gue kebalik ya. Kenapa tuh? Jangan-jangan harta dia yang lebih banyak. karena dia sampai kepikiran bikin kayak gitu. Oke, kenapa lo Jadi punya gini, perjanjian nah pranikah? itu dia, perjanjian pranikah itu tuh, enggak sekarang gue tanya deh dari lo. Perjanjian pranikah di pikiran lo atau di pandangan lo apa? Top of my mind. Karena gue nggak pernah kepikiran ya, cuman kepikirannya adalah perjanjian yang ditulis sebelum nikah. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, Iya. gue sama suami gue, ya gue punya dasarnya gitu. Iya. Perjanjian pisah harta kan. Ya, Perjanjian harta pisah sih, harta. maksudnya itu berhubungannya sama harta sih. Gue mikirnya gitu aja. Yes, Tapi yes. gue nggak pernah kepikiran tuh. Lo juga Enggak. begitu? Oh, lo punya perjanjian pranikah nggak? Gue kepikiran ada. Cuman gue setelah gue pikir lagi, gue gak punya harta gimana? Oh iya, ngerasain gitu. bukan. Jadi sebenarnya perjanjian pranikah itu tergantung kesepakatan dari si suami dan istri ini. Bisa jadi loh perjanjian pranikah itu tentang bagaimana mengurus anak bersama, gitu loh. Misalkan, jadi tidak melulu tentang harta sebenarnya, tapi kebanyakan informasinya itu untuk melindungi harta masing-masing gitu. Kalau gue harta sebelum menikah, kalau gue pribadi adalah bagaimana karena gue sudah punya aset dan suami gue juga sudah punya aset sebelum menikah, kami punya perjanjian bahwa kalau terjadi apa-apa ya aset bersama, tidak ada aset bersama gitu, asetnya Nggak dia, ada asetnya aset dia. bersama. Oh, oke. Iya, tidak ada. Nah, itu sorry, gue potong. Itu lo beli sebelum lo menikah atau sesudah lo menikah? Nah, itu gue beli. Jadi gini, gue beli properti, ya. Gue beli properti. Nah, pada saat gue menikah, properti itu dilunaskan sama suami gue. Tapi di perjanjian pranikah gue, rumah itu atas nama gue. Jadi tidak ada harta bersama. Jadi harta lo dong. Harta gue. Itu adil nggak sih? Jadinya kalau kayak Lo gitu? tidak, karena kesepakatan bersama. Iya, kok kayak kesana ya? Sorry ya. Enggak, karena gini kesepakatan. Nah, ada juga kalau misalkan nih ternyata tiba-tiba, nauzubillah min zalik ya, suami gue tiba-tiba drop usahanya, harta gue tidak diganggu gugat, gue bisa membantu suami gue dari harta gue. Misalkan nih amit-amit ternyata ada penipuan atau apa, suami gue harus dipenjara gitu kan semua aset lo disita. Semua aset tidak tersisa disita oleh negara ataupun sama kepolisian. Tapi karena kita punya perjanjian pranikah, nah aset gue tidak diganggu gugat. Jadi sebenarnya gue dan anak gue masih aman. Berarti gitu. Itu soal aset ya? Ya. Ya. Berarti si prenup ini atau perjanjian pranikah ini nggak
kan kayak bayangan gue pun ya sebenarnya ini tuh lebih ke arah harta gono gini. Iya. Enggak Tapi ya. enggak hanya harta gono gini ya. Tadi kayak dia bilang melindungi harta masing-masing benar. Terus yang kedua adalah bagaimana mengurus anak nanti ke depannya ya, menjadi tanggung jawab bersama gitu-gitu ya. Berarti nggak cuma tentang harta dong. Enggak. Jadi perjanjian pranikah itu adalah kesepakatan bersama bagaimana yang dilakukan pada saat kita sudah menikah gitu. Jadi nanti kalaupun nanti terjadi apa-apa di tengah perceraian atau apapun, sebenarnya kita sudah punya perjanjian yang nanti akan dibacakan bersama gitu. Oke. Gue sih mikirnya soalnya kenapa gue tidak pernah kepikiran untuk bikin perjanjian pranikah, karena pada saat gue mau menikah, gue nggak pernah kepikiran untuk bercerai. Jadi gue nggak pernah tuh kepikiran untuk bikin surat perjanjian pranikah karena nanti kalau kita cerai, wah gila. Gue nggak kepikiran gitu sih. Gitu. Sebenarnya banyak yang seperti itu sih berpikirnya. Gara-gara Kak Debbie bilang ngomong bahas tentang perjanjian pranikah ini, kok jadi kepikiran ya kenapa emang gue nggak bikin ya perjanjian pranikah? Bisa nggak diulang lagi? Nikahnya apa gimana nih? Oke teman-teman, ini udah setelah panjang lebar kita membicarakan aset, terus juga kita dapat insight tentang perjanjian pranikah. Gue mau tahu nih dari girls di sana, kira-kira aset apa yang saat ini lo milikin atau yang akan lo pengen di kedepannya? Sip. Udah nggak sih? Benar. Jangan lupa langsung komen aja di bawah pastinya ya, karena kita pengen tahu nih jawaban kalian tuh seperti apa. Siapa tahu kita bertiga nih di sini bisa dapat insight-insight yang juga bagus dari kalian. Terus setuju nggak sih sebenarnya tuh sama namanya perjanjian pranikah itu? Nah, jangan lupa komen. Jangan lupa like dan di subscribe. Bye.